Setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa bersalah membuang sisa makanannya di tempat sampah. Untunglah tidak semua orang beranggapan seperti ini. Menyadari bahwa makanan tidak pantas dibuang, masih ada sekelompok orang yang peduli dan bergerak menyelamatkan sisa makanan dengan berbagai cara. Kita tidak menghabiskan makanan kita lalu membuangnya? Pernahkah kita menyesalinya saat melihat nasi, sisa lauk dan sayur ini berakhir di tempat sampah? Menurut Badan Pangan Dunia, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi yang menghasilkan sampah makanan. Jika dirata-rata setiap orang di Indonesia bisa membuang 300 kg makanan setiap tahun. Hai guys, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Frida, saya Nanda, saya Nasya, saya Alina, saya Risma, Saya Mas, saya Arif, saya Fitri. saya Raffi. Jadi sekarang kita lagi ada di Kelapa Hijau. Nah, jadi kenapa sih kita ada di sini? Jadi kita di sini mau mewawancarai salah satu narasumber, yaitu pemilik dari si Kelapa Hijau. Kita juga mau mengetahui tentang limbah makanan dari si Kelapa Hijau. Jadi kita mau liatin dapur masak kelapa hijau. Kayak ini dongeng seorang teman yang menjelma menjadi nematomorfa. Keluarga tinggal cerita, sudah halu ini pasalnya. Aku salah satu staff ini di rumah makan Kelapa Hijau. Nama aku Dela. Di sini aku posisinya sebagai cook helper. Ya, oke. Jadi pertama tuh untuk kayak misalnya kita ada sampah nih, sampah sistem makanan. Nah, di situ tuh di tempat pencucian piring ada khusus tempat untuk buang sampahnya. Jadi kayak dia keranjang gitu, kita saring dulu di situ. Jadi mana aja nih sampah basah sama sampah kayak plastik, kayak botol itu kita pilih. Nah, kalau misalnya dari sampah botol itu biasanya kita kumpulin semua jadiin satu. Itu nanti ada yang bawa itu sampah plastiknya untuk dipisahin. Nah, kalau misalnya untuk limbah-limbah yang kayak sampah basah itu biasanya dibuang sih di tempat pembuangan. Nah, di situ diangkut sama truk sampah dari pemerintah Kabupaten Tangerang gitu. berarti itu udah langsung semuanya yang bisa kayak nasi, tulang-tulangan kayak gitu udah termasuk sampah basah. Karena di situ tuh kan sisa makanan pasti ya basah udah karena sayur-sayur juga gitu. Jadi jadiin satu dibuang di situ di tempat sampah. Oh, berarti di sini ada kerjasama sama bank sampah gitu ya? Betul. Terus ada kerjasama sama yang lain nggak gitu kira-kira? Kayak buat peternakan atau apa gitu? Oh, untuk itu biasanya ada untuk pupuk. Dia itu dari sampah kayak rempah-rempah. Biasanya kan kita ngolah sampah rempah-rempah tuh dikasih ke orang yang butuh gitu. Ada yang butuh untuk tanaman, itu biasanya dari rempah-rempah kayak jahe, terus kunyit, terus lengkuas, pokoknya bahan-bahan mentah lah. Kalau dikupas-kupas kayak kentang juga gitu, jadi jadiin satu. Nah, di situ tuh ada yang bawa untuk katanya untuk pupuk tanamannya, ya udah pokoknya kita kasih ke mereka. Iya, itu limbah pasti sisa-sisa makanan sih yang paling banyak. Karena di sini kan sistemnya prasmanan ya, jadi orang kayak langsung ngambil sesukanya dia gitu sistemnya.
Jadi bukan ngambil secukupnya, kadang orang ngambilnya terlalu banyak, akhirnya bisa nyebabin itu sisa makanan yang sebenarnya. Kayak di sini kan lalap juga sistemnya free, kadang juga lalap itu ngambilnya kebanyakan dan itu akhirnya sisa lalapnya. Nah Jadi dari situ kita nggak bisa dong karena bekas orang kita pakai lagi nggak bisa, jadi kayak harus fresh. Akhirnya ya ikut kebuang juga, padahal itu lalapnya nggak dipakai dan itu kita nguranginnya, cara nguranginnya belum nemu sih gimana caranya. Mungkin kedepannya sih kita bakal kayak ubah sistemnya gitu, cuman karena emang nanti orangnya takutnya belum terbiasa dengan sistem baru, jadi kita perlahan mungkin bakalan ganti sistem prasmanannya gitu. Mungkin nanti yang lebih caranya mau lebih modern gitu, dimana orang-orang ini ngambil tuh secukupnya gitu, mungkin bakalan diproporsi sih. Ironisnya, masalah sampah makanan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan, namun juga menjadi isu ekonomi dan sosial. Berdasarkan kajian Bappenas, dari segi ekonomi sampah makanan tersebut setara dengan kerugian 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Ya, nama saya Nur Anja. Tadi tinggal Matan Kayu Besar. Bisa dipanggil Bapak apa, Pak? Anja. Sih kagak, kalau itu memang mau bau tapi nggak mengganggu. Gitu. Nggak mengganggu masyarakat sekitar ya Pak ya? Iya, Karena iya, kelapa iya. hijau mungkin tertib ya Pak ya Iya. untuk pembersihan ini. Paling Iya. untuk saluran air yang ada di sebelah sini aja. Nah, iya. Mengganggunya dari bau, tapi itu nggak terlalu bau ya Pak ya? Kalau bau. Berarti menurut Bapak Anja, dari kelapa hijau ini tidak mengganggu lingkungan di sekitar sini ya Pak ya? Iya. Oke teman-teman, itu tadi hasil wawancara dan pengetahuan kami. Bye-bye!